persamaan dari garis singgung dari suatu elips di titik P1, P1 X1, Y1 ya, koordinatnya, di mana P1 ini terletak pada busur elips ya. Terletak pada busur dari elips tersebut. Nah, di sini kita dapatkan gradiennya adalah minus B kuadrat kali X1 dibagi A kuadrat kali Y1. Di sini kita dapatkan seperti ini. Jadi gradiennya seperti ini ya. Sehingga persamaan garis singgungnya yang melalui titik P1, di mana P1-nya terletak pada busur elips ya. Jadi dari persamaan umum dari garis yang melalui suatu titik dengan gradien atau slope atau kemiringan B kuadrat kali X1 dibagi A kuadrat kali Y1 ya. Di mana A kuadrat itu adalah, di mana A itu adalah setengah dari sumbu panjangnya dan B itu adalah setengah dari sumbu pendek ya. Nah, ini kalau kita atur kembali, maka kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Jadi A kuadrat kali Y1 kali Y ya. Ini masuk ke sini. Kita dapatkan ini ya. Kemudian B kuadrat kali X1. Nah, ini masuk ke sini dulu ya. Ini naik. Terus minus A kuadrat kali Y1 kuadrat ya. Jadi yang tidak memuat X atau Y kita kumpulkan di sebelah kanan. Jadi menjadi ini. Sedangkan yang sebelah sini itu menjadi B kuadrat X1 kali X ya, minus ya. Minus bawa ke kiri menjadi positif ini ya. Kemudian yang berikutnya minus kali minus menjadi plus ya. Plus B kuadrat kali X1 kuadrat ya. B kuadrat kali X1 kuadrat ya. Nah, karena titik ini berada pada elips ya, maka dia berarti memenuhi persamaan elips ya. Berarti ini jumlahnya harus sama dengan A kuadrat kali B kuadrat gitu ya. Nah, dia bahwa dari persamaan X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1, atau dikalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat, menjadilah di sini B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, inilah persamaan elipsnya. Ya. Nah, sekarang kalau P1 dengan koordinat X1, Y1 ini terletak pada elips. Ya. Maka kan berarti bahwa B kuadrat kali X1 kuadrat ditambah A kuadrat kali Y1 kuadrat itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, benar itu ya. Jadilah ini. Nah,
Sehingga persamaan garis singgungnya menjadilah seperti ini. Gitu ya. Akibatnya apa? Bahwa titik potong dengan sumbu X atau garis Y sama dengan 0, berarti ininya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita dapatkan X-nya, jadi X sama dengan A kuadrat kali B kuadrat dibagi B kuadrat kali X1. Dimilang sama dengan A kuadrat dibagi X1. Ini titik potong dari garis singgung terhadap sumbu X. Gitu ya. Pada garis X sama dengan A kuadrat dibagi X1. A-nya diketahui, X1-nya diketahui. Gitu. Maka X-nya bisa diperoleh. Nah. Kemudian, titik potong garis singgung dengan sumbu Y ya, atau garis X sama dengan 0. Maka ininya sama dengan 0 sekarang ya. Sekarang ini yang sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y-nya berarti apa? Di akibatnya Y sama dengan A kuadrat kali B kuadrat dibagi A kuadrat kali Y1 sama dengan B kuadrat dibagi dengan Y1. Nah, itulah titik potongnya. Nah, jadi ini yang ketinggalan kemarin ya. Sehingga kita peroleh yang ini ya. Nah, selanjutnya ya, bahwa ini garis singgung ya. Jadi ini adalah saya sebut aja dengan M gitu ya. Sama dengan M. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Sini. Ini adalah garis dengan slope-nya M ya. Kemudian normalnya adalah garis yang tegak lurus di sini gitu. Nah, ini adalah garis normal ya. Dengan slope-nya adalah M1. Jadi kita dapatkan apa? Ini adalah normal. Garis normal. Sehingga M kali M1 sama dengan minus 1. Karena dia tegak lurus gitu. Sehingga M1 itu adalah minus dari 1/M ya. Berarti sama dengan minus dari B kuadrat. Nah, apa tadi? Minus dari
dm1-nya sama dengan minus dari 1 per minus B kuadrat X1 dibagi A kuadrat Y1. Jadi ya, sama dengan minus kali minus jadi positif A kuadrat kali Y1 dibagi B kuadrat kali X1 gitu ya. Nah, itulah gradien dari garis normalnya ya. Gradien dari garis normalnya, sehingga persamaan garis normalnya menjadi apa? Persamaan garis normal di titik P1, X1, Y1 itu adalah menjadilah Y1, iya, sorry. Y minus Y1 sama dengan M1 kali, ini M1 ya, M1 kali X minus X1. Dengan M1 kali X minus X1. Jadi Y minus Y1 sama dengan M1-nya adalah A kuadrat kali Y1 dibagi B kuadrat kali X1 kali, ya, kali X minus X1. Nah, itu persamaan normalnya. Nah, dengan demikian ini kalau diatur kembali menjadi apa? Bahwa kita peroleh ini naik ke sini ya. Bahwa B kuadrat kali X1 kali Y minus, nah, sama dengan, ini saya tulis di kanan deh, dengan B kuadrat kali X1 kali Y1 gitu ya. Jadi ini kali ini yang negatif bawa ke kanan jadi positif. Nah, ditambah yang ini ditambah apa? A kuadrat kali Y1 kali X ya. A kuadrat kali Y1 kali X minus ini sorry ini berarti negatif ya. Ini kan pindah ke kiri deh. Ini pindah ke kiri menjadi negatif.
menjadi minus. Minus A kuadrat minus A kuadrat kali X1 kali Y1. Nah, ya. Jadi ini adalah persamaan garis normal. Ini apa tadi ini? A kuadrat. Nah, ini ya. Sehingga titik potong dengan titik potong garis normal dengan sumbu X atau garis Y sama dengan 0, berarti ininya 0, kita dapatkan X sama dengan ini ya, B kuadrat kali X1 kali Y1 dikurangi A kuadrat kali X1 kali Y1 dibagi dengan A kuadrat kali Y1. Bagi minus. Berarti Y1-nya hilang, ini hilang, hilang ini. Sisalah apa? Ini kalau dibagi minus berarti menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, X1-nya keluar, dibagi dengan A kuadrat. Nah, A kuadrat dikurangi B kuadrat bagi A kuadrat itu sama dengan eksentrisitas kuadrat, ya, sama dengan E kuadrat kali X1. Nah, kita dapatkan ini. Nah, sedangkan ini yang keempat ya, bahwa titik potong garis normal dengan sumbu Y ya, atau garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ininya yang sama dengan 0 ya. Ininya sama dengan 0, kita dapatkan berarti Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan ini, jadinya apa ini? Jadilah B kuadrat minus A kuadrat atau minus dari A kuadrat minus B kuadrat kali X1 kali Y1 dibagi dengan ini ya, B kuadrat kali X1. X1-nya hilang, ini sama dengan minus dari A kuadrat minus kuadrat
dibagi dengan B kuadrat kali Y1. Nah, kita peroleh ini. Itulah titik potong apa namanya? Garis singgung dan garis normal terhadap sumbu-sumbu koordinat. Nah, itu tadi persoalan garis singgung yang melalui suatu titik yang terletak di busur elipsnya. Ya. Jadi, titik yang dimaksud yang dilalui oleh garis singgung tersebut berada di busur elipsnya. Nah, persoalan garis singgung yang kedua, kalau diketahui gradien dari garis singgungnya ya. Jadi yang kedua, diketahui M-nya ya. Diketahui M. Kemudian persamaan garis singgung ini menjadi Y sama dengan MX ditambah sesuatu. Gitu. Nah, sehingga mungkin dia seperti ini gitu ya. Mungkin dia seperti ini gitu. Mungkin dia seperti ini ya. Ini semua gradiennya adalah M, ini M, ini M, ini juga M gradiennya ini. Nah, sehingga ini harus dicari dulu ya. Karena tidak diketahui di sini, hanya diketahui M ya. Jadi carilah dulu K-nya sama dengan berapa. Nah, jadi kita mempunyai garis singgung di setting seperti ini ya. Jadi persamaan garis singgungnya seperti ini, di mana bilangan M itu diketahui dan bilangan K itu harus dicari terlebih dahulu. Ini harus dicari dulu. Ini diketahui. Kemudian dari persamaan umum dari suatu elips, ini ya, persamaan umum seperti ini, kita potongkan elips ini dengan garis singgungnya, gitu ya. Dan apa? Karena dia menyinggung, berarti hanya ada satu titik potong, yang biasa kita sebut sebagai titik potong persekutuan, gitu ya. Jadi dia hanya memotong di satu titik. Nah, dengan demikian, karena ini berpotongan, maka Y-nya kita bisa eliminasi ya dengan memasukkan ke sini. Substitusi Y-nya sama dengan MX ditambah K pada persamaan elipsnya ya. Sehingga kita peroleh persamaan B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat kali M kali X plus K dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini diatur apa namanya, dibuka kuadratnya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat X kuadrat ditambah 2 MK kali X gitu,
ditambah K kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Atau yang mengandung X ini dikumpulkan, digabung sini, berarti kita dapatkan B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat kali X kuadrat ditambah kali X kuadrat ditambah 2 M kali K ditambah K kuadrat minus A kuadrat kali B kuadrat ya, sama dengan 0. Ini ada A kuadratnya ini. Ini ada A kuadrat. Dari sini adalah 2MK A kuadrat. Nah, ya. Jadi syarat memotong apa? Syarat memotong atau syarat adanya satu titik potong adalah, ini dalam persamaan kuadrat ya, adalah D harus sama dengan, nah, jadi haruslah D yang sama dengan B kuadrat minus 4 kali A kali C, ini harus sama dengan 0. Jadi kita peroleh D-nya adalah, B-nya adalah ini dah. Ini sama dengan B. Ini sama dengan A. Dan ini sama dengan C. Karena kita dapatkan B kuadrat itu adalah 2 A kuadrat kali M kali K dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali A, A-nya adalah B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat kali C kali A kuadrat K kuadrat minus A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 4 A pangkat 4 M kuadrat K kuadrat dikurangi
dikurangi 4 kali ini masuk sini gitu ya. Dikurangi 4 A kuadrat B kuadrat kali K kuadrat minus 4 A pangkat 4 A pangkat 4 ya. Nah ini ya. Empat sorry 4 A pangkat 4 M kuadrat K kuadrat ya. Sekarang ditambah 4 ini kali ini 4 A kuadrat B pangkat 4 ditambah 4 kali B kuadrat kali ini udah ya, kali 4 kali A kuadrat kali M kuadrat kali B kuadrat ya, tambah 4 kali A pangkat 4 gitu ya. A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat ini sama dengan 0. Nah ini ya. Di sini tambah ini salah tadi. Ini ke sini ya. Dan ini ke sini ke sini. Nah, kita peroleh ini bisa habis dengan ini deh. Sehingga tersisa A kuadrat B kuadrat ininya hilang ya. Hilang. A kuadrat B kuadrat ini tersisa B kuadrat A kuadrat B kuadrat ini tersiksa adalah A kuadrat kali M kuadrat.
Nah, sehingga kita dapatkan ini K-nya negatif ya, bawa ke kanan, berarti kita peroleh jadi plus K kuadrat sama dengan yang tersisa ini adalah yang ini ya, B kuadrat ditambah dengan A kuadrat kali M kuadrat. A kuadrat kali M kuadrat sehingga nilai K itu sama dengan plus atau minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat. Nah, itulah nilai K. Nah, dengan demikian, persamaan garis singgungnya menjadi seperti ini. Persamaan jadi Y sama dengan MX plus atau minus akar dari B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat. Nah, itulah persamaan garis singgung kalau diketahui gradiennya sama dengan M. Berarti dia ada dua titik potong dia. Yang di sini untuk Y sama dengan MX plus K, dan yang di sini adalah untuk Y sama dengan MX minus K. Jadi masing-masing K-nya ini tadi akar dari B kuadrat plus AM kuadrat atau M kali X plus atau minus akar dari A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini. Nah, jadi itu untuk dua kasus ya. Kasus di mana diketahui titiknya pada lingkaran, kasus di mana diketahui gradien garis singgungnya diketahui gitu ya. Nah, jadi ada satu lagi. Cobalah turunkan nanti. Di sini ada elips gitu ya. Elips, sini ada titik P1-nya di luar. Nah, sehingga garis singgungnya bisa ke sini. Bisa ke situ ya, bisa jadi ada dua garis singgung seperti ini. Nah, carilah persamaan garis singgung ini. Apa? Tadi kita peroleh di sini persamaan garis singgungnya, misalkan ini gradiennya adalah M ya. Berarti cari dulu M-nya. Berarti Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Atau Y-nya sama dengan Y1 plus M kali X minus X1. Nah, X1-nya diketahui, Y1-nya diketahui. Kemudian ini dipotongkan ke persamaan elipsnya. Jadi Anda dapatkan B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Jadi Y-nya ini diganti dengan ini.
Jadi ini masuk ke sini, substitusi ke situ ya. Maka Anda dapatkan R-nya berapa. Nah, silakan nanti dicari rumusnya ini seperti apa. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak kita lanjut ke teorema berikutnya. Ini sifat dari garis normal ya. Bahwa dalam suatu elips ya, di suatu titik pada busur elips bahwa garis normal itu membagi sudut yang dibentuk oleh dua vokalnya menjadi dua bagian yang sama ya. Ini kita sebut sebagai vokal radii. Ya. Jadi vokal jari-jari ya. Ingat, secara umum kita sebut ini chord gitu ya. Dan ini kalau kita perpanjang sini ya. Ini kita sebut sebagai chord. Ini kita sebut sebagai chord. Nah, chord yang melalui titik fokus itu kita sebut sebagai vokal chord gitu ya. Kita sebut sebagai vokal chord. Nah, karena ini dipotong menjadi segmen garis sampai pada titik fokus, ini dikenal dengan nama ya. Kalau sebagian ini dihilangkan ya, ini dihilangkan, menjadilah dia vokal radix ya, atau radii. Kalau radii atau kalau satu radix ya. Jadi kalau lebih dari satu kita sebut dengan radii. Ya. Radii atau radix ya. Radix kalau satu, ini radix. Ya. Vokal radix. Jadi kalau dua ya radii gitu. Radii. Nah, bahwa garis normal ini dalam hal ini adalah P1N membagi sini menjadi dua bagian yang sama. Nah, hal ini bisa ditunjukkan dengan lihat perbandingan atau proporsi ya. Perbandingan atau proporsi sisi-sisi dalam dua segitiga yang similar. Similar atau dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga similar atau sebangun. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini kita apa tadi? Kita klaim sama gitu ya. Ini kita klaim sama.
Nanti kita lihat segitiga F aksen N P1 ya. Dan segitiga N F P1 ya. Nah, di sini ada dua sudut berimpit ya. Oh, saya salah, sorry. Segitiga F aksen N, F aksen F gitu. Segitiga F aksen F P1. Nah, di sini bahwa sudut F aksen F P1 itu sama dengan sudut N F P1. Karena dia apa? Karena itu sudut yang berimpit gitu ya. Nah, sekarang apakah sudut F aksen P1 N ya, itu sama dengan sudut N P1 F. Apakah ini sama ya? Nah, kalau ini sama ya, atau ini sama atau tidaknya bisa kita cek dari perbandingannya ya. Apakah perbandingan sisi-sisi ini sudut yang sama tadi ya. F aksen P1 berbanding dengan apa ini? F aksen P1 berbanding N P1 itu akan sama dengan F aksen N berbanding NF. Apakah sama? Gitu? Kalau ini nanti menghasilkan perbandingan yang sama, maka bisa kita menyimpulkan bahwa sudutnya sama di sini. Nah, itu bisa kita lihat dari perbandingan sisi-sisi dalam dua segitiga yang sebangun. Dengan melihat perbandingan sisi-sisi di depan sudut yang sama. Nah,
Jadi itu bisa kita lakukan dengan nah, kemarin sudah kita peroleh bahwa panjang ruas garis F aksen O atau FO itu adalah A kali E. Gitu ya. Jadi kemarin sudah kita dapatkan waktu mencari koordinat dari titik fokus. Ya. Di sini kita dapatkan apa? F-nya adalah titik dengan koordinat AE, 0. Ya. Sedangkan F aksen itu adalah titik dengan koordinat minus A kali E, 0. Jadi ini yang dimaksud adalah panjang ruas garisnya ya sama dengan A kali E. Kalau ini koordinatnya. Gitu. Nah, sedangkan tadi sudah kita peroleh bahwa titik potong garis normal dengan sumbu X itu sama dengan ini sama dengan garis apa? X sama dengan ON sama dengan E kuadrat kali X1 ya. Jadi sudah kita peroleh tadi bahwa titik potong dari garis normal terhadap sumbu X ya. Kita dapatkan tadi besarnya adalah E kuadrat kali X1 ON. Nah, sedangkan F aksen N jadi F aksen N itu sama dengan F aksen O ditambah dengan ON. F aksen N ini sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini tadi panjangnya adalah A kali E. Ini tadi koordinatnya adalah E kuadrat kali X1 ya. Di koordinat dari sini. Sehingga F aksen N itu adalah A kali E ditambah E kuadrat X1. Nah, sedangkan Fn atau NF itu sama dengan OF dikurangi ON. Jadi OF-nya tadi adalah A kali E dikurangi ON-nya adalah E kuadrat X1. Sehingga perbandingan F aksen N berbanding NF atau Fn itu sama dengan A kali E ditambah E kuadrat kali X1 dibagi dengan A kali E dikurangi E kuadrat kali X1. Ya. Nah, sekarang jadi masalah apakah F aksen P1 berbanding N P1 itu juga menghasilkan bilangan yang sama seperti ini. Gitu. Apakah nilai ini akan sama juga dengan F aksen P1 berbanding N kali P. Apakah juga sama? Kalau ini ternyata sama, kita bisa menyimpulkan bahwa sudutnya sama besar.
Nah, pada pembicaraan sebelumnya sudah kita dapatkan ya bahwa pada waktu kita menurunkan ini ya, bahwa F aksen P1 ditambah F P1 atau P1 F aksen ditambah P1F itu sama dengan 2A ya. Jadi kemarin sudah kita tunjukkan bahwa P1 F aksen itu sama dengan A plus E kali X. Gitu. A plus E kali X. Gitu. Demikian pula F P1 sama dengan A minus E kali X1. Gitu. Jadi bisa dilihat lagi nanti teorema yang kemarin pada pokok bahasan nomor 143 ya. Slide. Atau pada teorema yang mengatakan bahwa jumlah dari panjang jumlah dari panjang kedua vokal radii pada dari titik P1 itu sama dengan 2A gitu ya. Jadi kita peroleh ini sehingga F aksen P1 berbanding F P1 itu juga sama dengan A plus E kali X1. Ingat ini E-nya keluar ya, dibagi dengan E. Dibagi dengan A minus E kali X1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbandingan dari sisi-sisi di hadapan sudut yang sama tadi adalah proporsional. Ya. Sehingga dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa garis normal P1N itu membagi sudut antara dua vokal radii-nya menjadi dua bagian yang sama. Itu yang kita sebut biseks. Biseks itu membagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, dari itulah bahwa sifat dari garis normal itu membagi sudut yang dibentuk oleh dua vokal radii dari suatu titik P itu membagi menjadi dua bagian yang sama. Ya. Nah, baik kita lanjut ke sifat dari suatu elips ya. Bahwa dalam suatu elips garis normalnya yang melalui titik pusat elips hanyalah apa? Garis normal yang merupakan sumbu-sumbu koordinat.
atau merupakan sumbu-sumbu dari elips tersebut. Dengan kata lain bahwa garis normal dari atau kalau kita ringkas menjadi bahwa sumbu-sumbu elips itu adalah apa? Satu-satunya garis normal yang melalui titik pusat elips tersebut. Jadi tidak ada garis normal yang lain yang melalui titik pusat, kecuali sumbu-sumbu dari elips tersebut, atau kecuali kedua sumbu dari elips tersebut. Nah, selain dua sumbu ini tidak ada garis yang lain lagi yang melalui garis normal lagi yang melalui titik pusat elips. Nah, jadi ini bagian terakhir bahwa sama halnya dengan parabola, gitu ya. Bahwa kalau kita mempunyai sistem apa ini? Sistem chord, ya. Ingat ini sistem chord dengan suatu gradien M, ya. Jadi sistemnya ini mempunyai gradien yang sama. Misalnya sama dengan M. Sehingga chord-chord ini adalah chord-chord yang sejajar. Jadi ini gradiennya adalah M, ini juga M, ini M, ini M. Nah, ternyata bahwa titik tengah dari masing-masing chord ini itu berada pada suatu garis, ya. Titik tengahnya ini berada pada suatu garis lurus, gitu. Atau ini nggak tepat, ya. Nah, bahwa titik tengah dari chord-chord seperti ini, kalau saya buat chord di sini, titik tengahnya di sini, ya. Saya punya chord yang lain. Saya punya chord yang lain sini. Nah, di semuanya itu berada di suatu garis lurus ini, ya. Sini, sini. Nah,
Kalau sistem chord ini gradiennya M, ya, maka ini saya sebut gradiennya dengan M1. Sehingga di sini memang garis ini menjadi Y sama dengan M kali X, M1. M1 kali X. M1-nya itu berapa? Nah, penurunannya persis sama dengan apa yang kita lakukan pada parabola kemarin ya, sistem chord pada parabola. Jadi ini adalah sistemnya ya. Sistem chord. M-nya diketahui ya. Diketahui. Berarti K-nya macam-macam gitu ya. K-nya macam-macam sebenarnya. Sistem chord. Nah, kemudian dari persamaan elips yang ini ya, persamaan elipsnya dengan pusat di titik 0,0 ya. Kemudian dipotong oleh chord dengan persamaan Y sama dengan MX plus K. Berarti Y-nya disubstitusi ke sini gitu. Jadi seperti ini. Kumpulkan yang X kuadrat. Ya. Kumpulkan yang hanya memuat X. Kumpulkan yang konstan. Sehingga ini adalah C dan persamaan kuadrat. Ini adalah B dan ini adalah A. Nah, sehingga persamaan ini dalam X mempunyai akar-akar apa? Akar-akar X1 dan X2 ya. Dengan sifat bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan D per minus 4A. Gitu. Nah, sekarang mencari titik tengah dari garis ini kan sama dengan titik tengahnya adalah nilai rata-rata kan. Titik tengah sama dengan rata-rata X1 dan X2 ya. Karena ada 2X berarti X1 plus X2 dibagi 2. Nah, itu rata-ratanya ya. Sehingga kita peroleh nilai X-nya ya. X dari titik tengah, kita sebut di sini X aksen, adalah jadi seperti ini. Gitu. A kuadrat kali M kali K dibagi dengan A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Itu X-nya ya.
Nah, jadi kalau kita ulangi, ini adalah persamaan garis Y sama dengan MX. Titik tengahnya di sini adalah X1, Y1. Sehingga karena ini di sini berarti kita dapatkan apa? Y1 itu adalah M1 kali X1. Ini persamaan dari garis tempat kedudukan titik tengah dari chordnya. Y1. Nah, jadi kita mempunyai tadi ini sistem chord ya. Ini persamaan Y sama dengan MX plus K. Kemudian di sini ada titik X1 ya. Anggap dari sini garisnya ya. Sehingga ini menjadi ini tadi titiknya X1. Nah, berarti titik tengah ini berada di sini ya. Ini juga X1 ya. X ini berada pada garis ini dan juga pada garis chord ya. Nah, sehingga kalau dia berada pada garis chord berarti kita dapatkan Y sama dengan M kali X1 plus K gitu. Karena titik tengah ini berada pada dua garis tadi ya. Dia berada di garis Y aksen dan juga berada pada garis Y. Jadi oleh karena titik X1 sebagai titik tengah itu berada pada garis yang merupakan chord atau sistem chord dan juga berada pada garis yang merupakan tempat kedudukan dari titik tengah chord. Jadi Y aksen ini adalah garis tempat kedudukan titik tengah. Nah, sehingga kita peroleh bahwa Y aksen, Y ini ya, Y itu juga
sama dengan M kali X aksen ditambah dengan K. Dia memenuhi ini, dia memenuhi persamaan dari chord. Atau di sini didapatkan K sama dengan Y minus M X aksen. Oh, sorry. Dianggaplah di sini titiknya X1, Y1. Koordinatnya X1, Y1. Sehingga titik ini berada pada dua garis ini, berarti dia juga harus memenuhi Y aksen sama dengan M X aksen ditambah K. Gitu. Jadi K-nya itu adalah Y aksen minus M X aksen. Nah, ini ya. Kita sebut persamaan kedua. Kemudian dua kita substitusi ke persamaan yang semula tadi ke titik tengah ya. Jadi yang tadi diberi nomor 1. Nah, ini ya, sini. Jadi kita peroleh di sini apa? Bahwa X1 atau X aksen itu sama dengan A kuadrat kali M kali K-nya tadi adalah Y aksen minus M X aksen. Dibagi dengan ini. Bagi dengan A kuadrat kali M ditambah B kuadrat. Berarti ini kita peroleh bahwa X aksen sama dengan hari ini saya bawa naik sana, berarti X aksen kali A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat M kali K-nya adalah Y aksen minus M X aksen gitu ya. Jadi kita peroleh di sini A kuadrat M kuadrat kali X aksen ditambah B kuadrat kali X aksen sama dengan A kuadrat M kali Y aksen minus A kuadrat M kuadrat kali X aksen. Nah, dikumpulkan yang membuat X aksen kita dapatkan bahwa A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat minus A kuadrat M kuadrat kali X aksen sama dengan A kuadrat kali M kali Y aksen. Ya. A kuadrat M kuadrat ini hilang. Sehingga kita dapatkan
Y aksen. Jadi Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan apa itu? Minus B kuadrat dibagi A kuadrat kali M X1. Gitu ya. Jadi kita peroleh tadi di sini Y aksen sama dengan minus B kuadrat dibagi A kuadrat kali M kalikan dengan X aksen. Nah, itu ya. Itulah persamaan tempat kedudukan titik tengah chord gitu ya. Jadi ini saya sebut sebagai M1. Jadi kita peroleh di sini M1 itu adalah itu bukan M1 ya. Nah, ini. Nah, jadi kita peroleh di sini, ini persamaannya adalah Y sama dengan M kali X ya, ditambah K ya, karena banyak ini. Sedangkan yang ke bawah sini, yang ini ya. Nah, jadi yang ini persamaannya adalah Y sama dengan minus apa tadi? Minus B kuadrat dibagi A kuadrat kali M kali X gitu. Karena dia satu dan melalui titik O. Penyambungan garis melalui titik O gitu. Nah, B kuadrat ini. Nah, kalau ini misalnya gradiennya sama dengan M1, berarti kita peroleh, ya. Jadi kalau ini gradiennya sama dengan M1, berarti M
kali M1 sama dengan M kali minus B kuadrat dibagi A kuadrat kali M. Bisa hapus dulu. Jadi ingat yang ini gradiennya adalah M1. Sehingga M kali M1 sama dengan ini M1 dengan M kali minus B kuadrat dibagi A kuadrat kali M sama dengan minus B kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Bahwa M kali M1 sama dengan minus B kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Hindu. Nah itu ya. Nah sekarang kalau B-nya sama dengan A gitu. Berarti apa? Berarti M kali M1 sama dengan minus 1. Berarti apa? Ini kan berarti chord dan garis ini kedudukan dari titik tengah chord itu. Nah ini kita sebut sebagai diameter. Chord dan diameter saling tegak lurus gitu. Nah, jadi garis yang merupakan tempat kedudukan sistem chord seperti ini, gitu ya. Jadi ini kalau saya perpanjang ke sini, ya, ini ke sini, ini disebut dengan diameter. Nah, sekarang kalau B-nya sama dengan A, berarti apa? Elipsnya merupakan suatu lingkaran gitu ya. Nah, sehingga chord-chordnya yang sini ya, itu berada pada diameter sini gitu ya, di tengah sini. Nah, ini kan sama dengan diameter. Diameter pada sistem chord lingkaran gitu ya.
Ini adalah diameter pada sistem chord elips ya. Nah, selanjutnya kalau ini saya buat garis chord yang seperti ini ya. Saya membuat chord ini. Jadi yang sejajar dengan diameter tadi. Maka saya akan mempunyai diameter yang seperti ini ya. Diameter yang kedua ya. Nah, gitu ya. Diameter yang kedua atau diameter conjugate atau conjugate diameter gitu ya. Nah, saya ulangi. Sini kalau saya mempunyai apa di sini? Ini adalah sistem chord ya. Jadi ini sistem chord. Ini. Ini adalah sistem dari chord. Nah, titik tengahnya adalah di sini ya. Ini. Dengan di sini. Sehingga saya mempunyai dapat kedudukan titik tengahnya ini yang disebut dengan diameter. Ini disebut dengan diameter. Nah, sekarang kalau saya mempunyai chord yang sejajar dengan diameter tadi, jadi ini sejajar ke sini gitu ya. Maka saya mempunyai ini di tengahnya di sini ya. Sini dan di sini. Nah, inilah menjadi diameter conjugate ya, conjugate-nya. Diameter conjugate atau diameter sekawan ya. Diameter sekawannya atau diameter sejodoh ya. Conjugate adalah sekawan atau sejodoh. Nah,
Nah, ini nanti kalau kita mempunyai dua diameter, ya, jadi yang satu diameter dan satu konjugatnya adalah sudut positif ya. Di sini ya, theta. Jadi ini diameter dan ini adalah konjugatnya. Nah, nanti silakan ini dihitung sendiri ya, dibaca sendiri. Jadi seperti halnya perhitungan di awal, sudut di antara dua garis ya. Jadi dasar perhitungannya adalah gradien dari garisnya ya. Karena gradiennya didefinisikan sebagai tangan. Ya. Nah, baik. Jadi dengan demikian, kita akhiri untuk topik irisan kerucut dengan jenis elips ya. Yang kedua tadi, yang kedua jadi irisan kerucut yang kedua elips, di mana eksentrisitasnya E itu lebih kecil dari 1. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Ya. Jadi nanti silakan dibaca lagi ya. Jadi saya kira ini sekarang udah minggu keempat ya. Mungkin sudah waktunya kita evaluasi pertama. Jadi dengan demikian, silakan dipelajari nanti soal-soalnya sampai ke masalah yang tadi gitu ya. Elips sampai ke masalah diameter tadi. Di Rabu depan kita kuis pertama ya, evaluasi 1. Ya, silakan dicoba soal-soalnya. Ingat Rabu depan ya. Betul Rabu ya, Rabu. Kita kuis ya. Jadi dipersiapkan dengan baik. Pelajari soal-soal yang ada di slide itu ya. Karena coba-coba. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Hari ini kita hanya 1 jam kuliah ya, 50 menit. Jadi 1 jam kuliah itu setara dengan 50 menit untuk ukuran 1 SKS. Baik, saya tutup sampai di sini ya. Jadi selamat sore semuanya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.